Halo semuanya, semangat pagi, siang, sore, ataupun malam. Kembali berjumpa bersama saya, Ibu Filian Arbiani, dalam mata kuliah Termodinamika Teknik. Oke semuanya, tidak terasa kita sampai ke penghujung video atau topik dari topik kelima kita tentang analisis energi sistem tertutup. Nah, setelah sebelumnya kita sudah membahas properti baru yang bernama specific heat dan juga pada topik sebelumnya kita membahas specific heats untuk gas ideal. Kali ini kita akan membahas specific heats tetapi untuk substansi yang incompressible. Jadi untuk incompressible substances. Nah, kalian pasti sudah bisa menebak ya, kalau sebelumnya ada gas ideal, maka yang ini pasti adalah solid dan liquid. Ya, benar sekali. Kita mulai ya. Baik, apa sih yang dimaksud dengan substansi yang incompressible? Nah, ini mudahnya. Substansi yang disebut dengan incompressible adalah substansi yang spesifik volumenya itu konstan. Nah, sampai sini. Kalau kita bicara spesifik volume, kan lambangnya berarti, spesifik volume kan lambangnya V ya. Spesifik volume lambangnya adalah V. Nah, begini ya. Lalu kita ingat dulu kita pernah belajar density itu sama dengan massa dibagi dengan volume gitu ya. Nah, kalau volume spesifik itu kan sama dengan volume dibagi dengan massa. Nah, berarti kalau kita bicara density kebalikannya nih dari volume spesifik, berarti density itu sama dengan seper volume spesifik. Artinya, kalau volume spesifik konstan, maka density juga konstan. Nah, jadi sekali lagi, definisi dari substansi compressible atau incompressible adalah ketika substansi tersebut spesifik volume atau density-nya konstan. Nah, sehingga khusus untuk substansi yang incompressible, contohnya adalah solid dan liquid, nanti specific heat-nya baik yang specific heat at constant volume dan specific heat at constant pressure itu nilainya identik. Nah, karena nilainya identik, maka dia cukup disebut dengan satu sebutan saja, yaitu C. Gitu. Jadi sekali lagi, specific heat khusus untuk incompressible substansi seperti solid dan liquid cukup satu saja sebutannya, yaitu specific heat, karena CV dan CP-nya identik, yaitu besar nilainya adalah C. Nah, contohnya di sini ada besi, berarti masuk incompressible ya, pada suhu 25 derajat, besar energi yang dibutuhkan untuk besi ini dalam satuan 1 kg untuk menaikkan temperatur sebesar 1 derajat Celcius, dia butuh energi baik pada konstan volume maupun konstan pressure besarnya 0,45 kilojoule per kilogram derajat Celcius. Nah, jadi ini yang membedakan specific heat solid dan liquid dengan gas. Kalau gas ada CV/CP, kalau di solid dan liquid cukup satu saja yaitu C. Nah, sekarang bagaimana dengan perubahan internal energi nih atau delta U? Karena delta U ini kaitannya adalah dengan CV. Nah, tidak perlu pusing karena kita tahu bahwa DU itu kan sama dengan CV dt. Nah, kalau untuk solid dan liquid atau incompressible, CV-nya ini kan identik saja cukup satu yaitu C. Nah, maka DU akan sama dengan C fungsi dt. C fungsi T dt. Tuh. Ini cara pertama. Kalau cara kedua, kita bisa mencari delta U-nya kan U2-U1, berarti tinggal integralkan saja persamaan CT ini masukkan ke dalam integral ini, lalu kita integralkan terhadap dt. Atau cara ketiga yang kita tahu bahwa sebenarnya cara ini kurang begitu akurat, nah, sama seperti yang sebelumnya, yaitu pada gas, maka ini bisa menggunakan C average. Nah, kembali sama juga, C average ini berarti adalah C at T average, T rata-rata. Nah, T average itu sama definisinya seperti yang sebelumnya, T rata-rata yaitu T1 ditambah T2 dibagi 2.
ini cara untuk mencari perubahan internal energi atau U ya. Caranya sama persis, hanya bedanya kalau sebelumnya CV, kalau sekarang ya cukup 1C gitu. Bagaimana dengan entalpi? Nah, entalpi kita pecah dulu ya. Entalpi, perubahan entalpi kita pecah untuk masing-masing solid dan liquid. Nah, sekarang kita pecah dulu untuk yang solid nih, benda padat. Nah, kita tahu persamaan dasar entalpi itu adalah U plus PV. Sehingga kalau kita diferensialkan, nah masih ingat ya kalau pelajaran kalkulus atau matematika dasar gitu ya, kalau kita ada persamaan A sama dengan B dikalikan C gitu ya, maka dA-nya itu sama dengan B DC ditambah C DB. Nah, masih ingat ya, A plus sama dengan B kali C sama dengan DA sama dengan BDC tambah CDB atau UV lah. Kalau dulu Anda mungkin ingat UV, diferensial UV itu sama dengan UDV ditambah VDU gitu. Nah, begitupun yang H sama dengan U plus PV. Berarti kalau didiferensialkan hanya jadi DH, U-nya jadi DU. Nah, bagian sini nih. PV-nya berarti kan PV D. Nah, ini sama dengan P DV ditambah V DP. Nah, ini ya. Kalau didiferensialkan menjadi yang ini. VDP ditambah PDV. Oke. Nah, sampai sini kita ingat solid. Solid ini incompressible. Tadi definisinya incompressible itu adalah V-nya konstan, volume spesifiknya konstan. Nah, kalau volume spesifik konstan berarti di sini perubahan diferensial volume spesifiknya akan sama dengan 0, gitu ya. Nah, kalau 0 dikalikan P berarti ya sama dengan 0 ini. Maka untuk solid, DH-nya, perubahan entalpinya itu sama dengan tinggal menyisakan DU ditambah dengan VDP. Oke? Nah, ini untuk solid. Nah, sampai sini kalau kita jadikan D diferensialnya menjadi delta lagi boleh. Jadi delta H sama dengan delta U plus V delta P. Nah, tetapi di sini juga yang menarik. Kalau kita bicara solid, solid itu kan nggak punya tekanan ya. Yang punya tekanan itu adalah fasa gas. Nah, jadi sebenarnya ya mungkin ada tapi sangat kecil nilainya ya. Oleh karena itu kalau kita bicara solid, ini sebenarnya nilainya sangat kecil sehingga boleh diabaikan atau tidak signifikan di sini. Nah, kita anggap saja 0 gitu ya. Maka di sini jadi sama dengan 0. Maka untuk solid, nanti delta entalpinya itu tinggal delta U. Gitu. Delta U gini. Nah, delta U sama seperti yang di depan tadi, cara nyarinya bisa integral dari C fungsi T dt gitu ya, 1 ke 2, atau pakai yang tadi, average gitu ya, average, kemudian delta T. Nah, jadi nilai delta H dari delta H dari solid itu sama dengan delta U gitu. Karena V delta P-nya di sini insignifikan. Ya, solid itu kan nggak ada tekanan gitu ya. Oke, itu untuk solid. Nah, bagaimana untuk liquid? Nah, untuk liquid sebenarnya masih sama kan. Jadi aslinya kan tadi H sama dengan U plus PV. Lalu dijadikan diferensial. Jadi DH U-nya jadi DU, nah PV-nya jadi dipecah tadi ya kayak tadi ya, VDP plus PDV. Kemudian sama, liquid ini kan incompressible, maka volume spesifiknya konstan. Nah, kalau volume spesifik konstan, maka dV-nya ini sama dengan 0. Kalikan P kali 0 ya 0. Jadi tinggal DH sama dengan DU plus V dP. Atau kalau dijadikan delta, maka di sini DH jadi delta H, DU-nya jadi delta U, ditambah V, dP-nya jadi delta P. Nah, delta U-nya bisa sama dengan C average kalikan delta T. Ini sampai sini kalau kita bicara liquid. Nah, yang menarik kok liquid itu aplikasinya banyak. Yang pertama bisa prosesnya itu terjadi at constant pressure. Nah, contoh at constant pressure itu adalah heater,
boiler, kondensor. Ingat ya, kalau boiler, kondensor terutama ya, itu kan terjadi proses perubahan fasa. Dan kita sudah pelajari sebelumnya, kalau terjadi proses perubahan fasa, tekanan dan temperaturnya itu tidak berubah. Mereka pada kondisi saturasi. Yang berubah adalah fasanya. Nah, sehingga di sini terjadi proses constant pressure. Nah, kalau kita tadi punya persamaan, delta H itu sama dengan delta U ditambah V dikalikan delta P. Kalau ini terjadi pada boiler, kondenser, heater yang tekanannya konstan, maka di sini delta P-nya akan sama dengan 0, gitu kan. Jadi delta H-nya akan sama dengan delta U, itu. Nah, delta U-nya boleh dicari pakai yang C average delta T. Jadi mirip seperti solid tadi ya. Kalau terjadi constant pressure, maka delta H sama dengan delta U. Nah, satu lagi, aplikasi solid adalah dia terjadi pada temperatur yang konstan. Contohnya apa tuh? Contohnya misalnya di pompa gitu ya. Di pompa itu fluidanya mengalami perubahan tekanan, tetapi temperaturnya konstan. Nah, sehingga kalau tadi kita punya persamaan delta H itu sama dengan delta U ditambah V delta P, di mana delta U-nya tadi adalah C average dikalikan delta temperatur ditambah V delta P. Nah, kalau pompa delta P-nya ada karena kan terjadi peningkatan pressure di situ. Nah, tetapi temperaturnya tetap, maka di sini delta T-nya sama dengan 0. Nah, berbeda. Jadi kalau dia terjadi pada konstan temperatur, delta H-nya malah sama dengan V dikalikan delta P. Gitu. Nah, makanya tidak heran ya, kalau kita bicara pompa, kompres liquid, cara mencari delta H kalau nggak ada di tabel untuk kompres liquid, kemarin gimana cara nyarinya? Bisa dengan dianggap pada saturasi liquid pada T-nya itu dianggap sebagai T-sat. Atau dengan cara yang ini, ya, ditambah dengan HF ditambah dengan V delta P. Nah, asal mulanya itu dari sini. Gitu. Oke semuanya, kalau begitu sudah lengkap semua pembahasan kita. Bahkan kalau kita bicara specific heat sudah sangat lengkap, sudah bisa mengaplikasikan dan memahami specific heat hubungannya dengan CV, CP, dengan internal energi, dengan entalpi, lalu untuk gas ideal, bahkan untuk solid dan liquid yang masuk dalam kategori incompressible substances. Baik semuanya, dengan demikian selesai sudah topik pembahasan topik 5 kita. Semoga tetap semangat, tetap jaga kesehatan, dan sampai jumpa saat sesi live nanti. Terima kasih semua.